Catat ya untuk stock pick hari ini ada Ali buy, BTN buy, ICBP buy, dan ITMG buy on weakness. Lalu untuk ETF-nya, alternatif selain saham, ini reksadana yang bisa teman-teman tradingkan. Ada XBNI buy, XCLQ buy, dan XCFE buy. Oke, kurang lebih seperti itu untuk morning update-nya dan rekomendasi sahamnya ya. Ini Q&A aja, kita langsung karena udah ngeliat pertanyaan cukup banyak juga. Langsung aja kita jawab satu-satu ya. Bagi teman-teman yang belum tanya, bisa langsung tanya. Demas ya, ini Demas ini Pura Delta. Delta Mas ini, Demas ini yang punya Delta Mas ya, perumahan Delta Mas. Kalau kita lihat, memang sektor properti ini cenderung under value sekarang. Karena memang siklus properti itu cukup panjang, sekitar 10 tahunan. Tergantung stimulus dari pemerintah dan tergantung kondisi perekonomian banget. Kalau kita lihat sekarang secara kalau untuk Delta Mas sendiri ya, secara price to book value relatif harganya ini premium sekarang dibandingkan dengan historicalnya. Kalau kita lihat setahunan ya relatif di harga yang cukup tinggi ya untuk Delta Mas sekarang, dengan price earning ratio yang cukup tinggi juga di level 35 kali dan price to book value 1,8 kali, sedangkan historical dia hanya nyampe ke level 2,2 kali ya. Jadi kalau kita relatifkan selama 5 tahun ke belakang, Delta Mas ini belum waktunya untuk beli sekarang karena harganya masih tergolong di harga atas berdasarkan valuasi price to book value ya. Tapi bisa juga nanti kalau teman-teman yang mau coba cari tahu lebih dalam lagi, bisa menggunakan land bank ya, berapa banyak land bank yang dia punya dibandingkan dengan harganya dia nanti. Oke, BCA. Nah, BCA ini kemarin setelah stock split naiknya tinggi banget ya. Mungkin karena BCA ini salah satu market cap terbesar, market cap paling besar, makanya kemarin kalau ISG-nya naik karena BCA-nya juga naiknya signifikan banget. Tapi akhirnya koreksi juga, karena kalau kita hitung BCA kemarin naik signifikan ke 8250, itu dia hampir menyentuh level 60.000, jadi nggak mungkin kalau ekuivalen harga yang lama ya. Tapi kalau untuk investasi, BCA ini buat di harga sekarang, outlook-nya buat di harga sekarang ini sudah menyentuh target price dari kita, tapi nggak ada kemungkinan lagi, nggak menutup kemungkinan kalau kinerja meningkat ke depan, target price juga akan direvisi menjadi lebih tinggi lagi. Jadi udah menyentuh target price level 36.000 ekuivalennya untuk harga kemarin sebelum stock split. Dan untuk BCA kalau mau di hold long term sih seharusnya aman ya, selama kinerjanya bisa mengikuti. Jangan sampai ketika harganya naik terus tapi kinerjanya nggak mengikuti, nanti akhirnya valuasinya jadi overvalue. Untuk BCA di dollar cost averaging aja setiap bulan ya. Untuk Bukalapak kenapa terus turun ya? Kalau untuk terus turunnya memang secara teknikal kemarin itu Bukalapak bergeraknya di sideways sekitar level 950 sampai 775 ya. Jadi pertahanan terakhir itu di level 775, dan kemarin dia break di situ dengan volume yang meningkat dan sekarang trennya masih meningkat juga. Otomatis ada penurunan lanjutan. Jadi inilah kenapa teman-teman jangan semata-mata ngikutin influencer saham ya, atau buzzer. Jadi pas Bukalapak mau IPO itu banyak banget influencer semuanya ngomong beli saham Buka, tapi nggak berbasis dengan analisis yang tepat, entah itu teknikal, fundamental, dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman beli, nggak ada pegangan teman-teman beli Bukalapak karena apa gitu ya. Jadi kalau ke bawah turun kayak gini secara teknikal baiknya di cut loss, karena penurunan itu nggak tahu sampai kapan. Apalagi kemarin Bukalapak support terakhir nggak ada support baru lagi, dia akan bikin support baru atau fase konsolidasi baru ya. Selama nggak ada fase konsolidasi baru ya akan turun terus seperti itu. Jadi untuk Bukalapak gitu ya. Dan untuk saham-saham lainnya juga teman-teman yang baru belajar di sini ikut kelas edukasi dari Indo Premier aja, yang ada setiap hari, bisa cek jadwalnya di aplikasi iPod ya, dan buka akun iPod juga pastinya, jangan kelupaan ya. Jadi gitu, jadi kita harus edukasi diri sendiri dulu, jangan hanya ikut-ikutan influencer, karena sekarang banyak kan kiri kanan hanya kasih influencer, hanya kasih tips-tips beli saham apa, tapi nggak ada edukasinya ya gitu. Jadi ajakan kita, disclaimer dulu, jadi saham-saham yang kita rekomendasiin di sini pun bukan ajakan atau paksaan, tapi teman-teman juga harus confirm lagi dengan analisis teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan semata-mata hanya menerima rekomendasi seperti itu.
atau ikut-ikutan grup Telegram gitu ya. Itu kan banyak sekarang. Karena saham itu investasi atau kegiatan yang cukup beresiko tinggi ya. Modal teman-teman bisa hilang dengan cepat kalau nggak dibarengi dengan edukasi. Oke, Pegas. Nah, untuk Pegas secara buat trading, untuk tradingnya ini Pegas kalau saya lihat bisa teman-teman yang punya di bawah bisa take profit terlebih dahulu aja, secure dulu profitnya atau take profit setengah. Karena kalau dia break level 1480 ke bawah itu kecenderungannya melanjutkan penurunan lagi. Antam untuk trading. Ya, Antam untuk trading ini Antam ini kemarin turun tapi tidak dengan volume dan ada garis support terakhir MA20 di sini di level 2320. Bagi yang mau coba buy on weakness bisa di situ ya. Karena ada pertahanan di situ, tapi kalau dia ternyata hari ini lanjut jebol jangan dibeli dulu. Wait and see dulu aja, tunggu sekitar ke level 2230-an. 2200-an nih. 2230, 2240 itu bisa mulai dilirik ya, teman-teman. Untuk yang mau beli lihat dulu hari ini. Telkom bisa turun 3.500 gak di bulan Oktober ya? Kalau bisa turun atau enggak, artinya ini Bapak belum punya ya. Kalau nanyanya bisa turun ya. Karena kalau udah punya, pasti mikirnya bisa naik terus nggak sampai habis di bulan Oktober ini. Pasti kayak gitu. Nah, kalau bisa turun ke 3.500 atau enggak, rasanya nggak bisa Pak. Karena ini terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Sedangkan Telkom ini sekarang itu lagi uptrend. Ya, jadi paling kalau memang mau masuk, bisa coba masuk di level 3.720. Jadi jangan nunggu ke 3.500, udah keburu ketinggalan, nggak akan turun ke situ. Mungkin turun nggak? Mungkin aja ketika dia break 3.720-nya. Dia break 3.720 ke bawah, dia akan lanjut ke level 3.600 dulu. Jadi nggak langsung ke level 3.500. Ada support-support yang harus ditembus. Seperti itu. Jadi kalau memang saham uptrend, mau masuk gitu ya, jangan ngarepin nunggu di bawah karena biasanya akan udah di atas terus karena trennya itu lagi meningkat, nggak akan dikasih di bawah lagi biasanya, kecenderungannya seperti itu ya. Dan pasar saham dinamis ya, jadi nggak selalu seperti itu. Nah ini ada yang komen nunggu ke 4.000 ya, pasti udah punya di bawah ya, makanya nunggu ke 4.000 ya. Oke, lalu next Adaro bisa tembus ke 2.000 nggak? Nah 2.000 ini level kunci ya. 2.000 ini level kunci selama saham-saham batubara ini bertengger di atas EMA10 atau kalau Adaro di atas level 1.800, terakhir dia mantul di EMA10 itu ya. Selama dia bertengger di level 1.800, dia besar kemungkinan menembus level 2.000-nya. Tentunya dengan sentimen batubara yang harganya tinggi sekarang dan pastinya nggak ada sentimen-sentimen negatif yang bisa menekan saham ini. Misalnya tiba-tiba dari China nambah produksi, supply-nya jadi meningkat, harga batubara turun, itu kan sentimen-sentimen negatif. Selama sentimennya aman, saya optimis sih masih bisa tembus lagi ya untuk saham-saham batubara, untuk Adaro terutama. Untuk konstruksi, untuk saham-saham konstruksi seperti Wika, PTPP, dan Wasita secara tren semuanya masih oke kok. Untuk average up di bulan ini saya masih menyarankan, tapi disclaimer, dilihat juga berapa besar portofolio yang udah masuk. Jangan sampai over di satu saham atau beberapa saham, tapi semuanya hanya konstruksi. Diversifikasi juga harus dilakukan ya, tapi jangan over diversified juga. Lalu untuk alasan buat bull, masih ada alasan nggak? Masih secara teknikal masih konsisten di atas EMA 10-nya, jadi ini masih konsisten uptrend ya. Kalau yang mau masuk untuk saham-saham konstruksi seperti Wika, tunggu koreksi ke 1.300 dulu, mendekati EMA 10, karena secara histori dia kecenderungannya seperti itu ya. Atau koreksi mendekati 1.350. Untuk BRIS, nah untuk BRIS ini mungkin banyak yang nyangkut juga ya di atas. Untuk BRIS ini kecenderungannya bergeraknya sideways
antara level 2280 sampai level 2000, dan sekarang ini lagi tertahan di level 2060-nya untuk Breeze, level 2070. Jadi ada kemungkinan dia melanjutkan penurunan ke mendekati level 2000. Yang belum punya tunggu dulu aja, wait and see mendekati level 2000. Breeze Telkom udah terjawab ya. Ini Jawa nih saham apa ya? Oke, secara likuiditas pertama kurang untuk saham Jawa. Jadi saya nggak menyarankan untuk masuk ke sini. Bagi memang yang udah punya di bawah, take profit aja. Karena kalau dilihat candlenya secara likuiditas nggak stabil, ada kenaikan tinggi tiba-tiba dibanting turun. Jadi kalau mau baru belajar trading, misalnya kalau mau belajar trading, awal-awal kalau mau masuk ke saham, lihat yang likuiditasnya tinggi. Artinya secara volume konsisten tinggi atau bid overnya tebel gitu ya, jangan yang bolong-bolong. Dan teman-teman bisa coba trading dulu di saham LQ45 atau Kompas 100. Itu gampang banget cara carinya. Ketik aja di Google saham LQ45, nanti ada kok pasti konstituennya. Atau kalau yang punya fitur iPod on Windows, ini aplikasi Indo Premier yang ada di desktop, bisa lihat di index mover, market analysis, lalu index mover itu ada LQ45. Nah, di situ kelihatan listnya apa aja ya. MTech untuk trading, wait dulu. Belum ada potensi penaikan atau pembalikan arah, jangan ditangkap pisau jatuhnya, nanti teman-teman berdarah sendiri ya. Ada potensi demand area di sekitar level 1450, nanti bisa dilihat di situ ya. Tapi kalau saham downtrend jangan dilawan. Average down, nanti duitnya lama-lama bisa habis ya. Buka lagi ya, di akhir tahun akan masuk di angka berapa. Di akhir tahun kita nggak tahu, kalau trennya seperti ini terus, di akhir tahun bisa terus turun. Tapi kalau tiba-tiba ada kenaikan ya bisa jadi balik arah jadi uptrend. Jadi kita lihat perkembangannya, udah minus tapi masih optimis. Oke, optimismenya dilihatnya dari apa dulu? Ya Pak Roy ya. Optimisme terhadap saham Buka ini Bapak lihatnya dari sisi apa? Kalau dari sisi teknikal otomatis pesimis. Tapi kalau dari sisi fundamental, ya mungkin kalau Bapak mau invest ke startup, Bukalapak ini masih optimis ke depannya. Masih ada potensi growth, karena populasi kita yang meningkat. Jadi dibedakan dulu optimisnya secara apa. Dan kalau optimis, harus didukung dengan data-data. Misalnya lihat laporan keuangannya, lihat pertumbuhannya seperti apa. Jadi optimisnya kita jangan hanya pakai feeling ya. Jangan hanya pakai feeling, optimis nih karena Bukalapak gitu. Jangan. Itu bisa dihajar sama market ya. Berbahaya. Harus ada basisnya. Sekali lagi saham itu instrumen investasi yang sangat agresif, jadi mesti hati-hati. Arto prospeknya gimana? Arto wait and see terlebih dahulu, karena kemarin masih turun juga walaupun belum turun low kemarin ya. Potensi koreksi bisa ke 11.700. Ada demand area di situ. Untuk Unilever masih sehat kenaikannya. Setiap dia naik breakout dengan volume yang cukup tinggi. Paling kalau kayak gini kita tunggu koreksi berapa hari dulu, seperti hari-hari kemarin itu mendekati 4.700 dibeli lagi seperti itu ya. Kalau saham lagi naik tinggi seperti ini. Jadi kalau Unilever dia udah tembus 5.200, nah ini ada resistance yang perlu ditembus lagi. Ada kemungkinan dia akan take profit terlebih dahulu, lalu koreksi dulu mendekati level 5.000 sampai 5.100 dulu. Ya. Seperti itu baru nanti masuk lagi. Kalau yang mau tektok ya. Kalau yang mau trend following ditunggu aja sampai patah trend. Untuk Wins, ya Wins secara likuiditas kurang, tapi bisa di hold terlebih dahulu aja, potensi ke 150 ya untuk Wins ya. MDKA secara money flow masih bagus kemarin, volume juga meningkat pas kenaikan kemarin itu karena ada aksi korporasi ya, pembelian terkait tambang.
bisa teman-teman coba cari tahu lagi nanti. Lalu MDK ini bakalan naik lagi nggak? Seharusnya kalau sekarang kemungkinan naik pasti ada, cuma sekarang lagi di resist di level 3100 sampai 3200-nya. Jadi akan sangat berat untuk naik, ditunggu dulu aja, dipantau bagi yang belum punya. Kalau mau beli buy on weakness nanti di sekitar 2900 sampai 3000, jangan di sekarang ya. Ditunggu dulu koreksi tipis dulu, atau dia breakout 3240 level all time high-nya baru masuk. Oke, pertanyaan terakhir mengingat waktu yang terbatas. Semoga banyak yang terjawab ya teman-teman ya. Untuk friends untuk hari ini dilihat kalau dia masih seperti ini jangan masuk dulu, wait and see dulu, kenaikan sementara, sell on strength dulu. Tapi ketika dia tiba-tiba melonjak break level 100 itu bisa mulai entry. Itu tanda-tanda reversal ya. Apalagi kalau kenaikannya dengan volume. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga terjawab. Yang belum terjawab bisa ke volume daily briefing yang ada di fitur Input on Windows, aplikasi dari Indo Premier Sekuritas. Oke, saya Angga Septianus, Equity Analyst dari Indo Premier, pamit undur diri, sampai ketemu di Daily Stock Pick esok hari. Happy learning, happy investing, bye-bye Sobat Ipot.